Selamat sore Tribuners, kami kembali hadir di hadapan Anda dalam program Tribun Timur Update edisi Jumat 4 Juli 2025 bersama saya Fiorena Jeretno. Berita terkini dan terpercaya dari berbagai kabupaten dan kota di Provinsi Sulawesi Selatan langsung dari sumbernya untuk Anda, di mana sore hari ini informasi mengenai pemerintah Kabupaten Luwu yang menghibahkan tanah 5 hektar untuk pembangunan rumah sakit regional di Kecamatan Buah, dan kemudian Gubernur Andi Sudirman Sulaiman anggarkan 250 miliar rupiah. Untuk melengkapi informasi kita sudah terhubung dengan rekan Sauki dari Kabupaten Luwu. Izinkan saya menyapa, selamat sore rekan Sauki. Ya, selamat sore rekan Tio dan Tribuners dimanapun Anda berada. Baik, dapat disampaikan kemudian bagaimana suasana dan juga proses penyerahan hibah tanah dari Bupati Luwu kepada Gubernur Sulawesi Selatan yang dilaksanakan hari ini? Silakan. Ya, hibah tanah yang diberikan oleh Pemda Luwu yang diserahkan langsung oleh Bupati Luwu Pak Taudin itu bertepatan dengan upacara HUT hari jadi ke-66 Kabupaten Luwu. Pak Taudin menyerahkan langsung hibah tanah seluas 5 hektar yang berlokasi di Kecamatan Buah kepada Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman yang rencananya ke depan akan digunakan untuk pembangunan rumah sakit regional Sulawesi Selatan. Uh, Proses pemberian hibah tersebut disaksikan oleh jajaran Forkopimda Sulawesi Selatan, begitu juga Forkopimda Kabupaten Luwu, dan ada beberapa kepala daerah juga yang menjadi tamu undangan seperti Wali Kota Parepare, PJ Wali Kota Palopo, dan Wakil Bupati Toraja Utara. Begitu rekan Tio. Baik, ya. Dapat disampaikan juga mungkin sejalan dengan kemudian hadirnya beberapa tokoh penting juga dalam kegiatan hari ini, kemudian mengenai lokasi spesifik dari lahan hibah ini, apakah kemudian memang unggul dibandingkan lokasi lainnya mungkin yang ada di Kabupaten Luwu? Ya, menurut informasi yang kami dapatkan, sebenarnya untuk pembangunan rumah sakit regional ini ada beberapa daerah yang sudah menawarkan, termasuk di Kabupaten Wajo. Namun melalui prosesnya, setelah mempertimbangkan beberapa hal, juga telah berkoordinasi dengan Menteri Kesehatan, Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman kemudian menetapkan Luwu sebagai tempat untuk pembangunan rumah sakit regional. Jadi lokasinya berada di Kecamatan Buah, dianggap strategis karena berada di tengah-tengah antara 4 daerah yang ada di Kabupaten Luwu, yakni Kabupaten Luwu di Provinsi di Luwu Raya, termasuk Luwu, Palopo, Luwu Utara, dan Luwu Timur. Jadi rumah sakit itu akan rencananya akan menjadi tempat rujukan untuk masyarakat yang menderita sakit, begitu kan Tio? Hingga saat ini apakah memang sudah ada tanda-tanda dimulainya persiapan pembangunan fisik di lokasi tersebut atau mungkin masih dalam proses wacana? Ya, menurut penyampaian Pak Anies Firman tadi, untuk prosesnya akan segera dilakukan di tahun ini, dan bocoran untuk anggaran yang disiapkan adalah sekitar 250 miliar untuk proses pembangunan rumah sakit regional tipe C yang ada di Kabupaten Luwu, begitu rekan. Kemudian penyampaian dari Gubernur Sulawesi Selatan sendiri mengenai komitmen jangka panjang dari penerimaan tanah hibah hari ini seperti apa yang disampaikan beliau? Ya, tadi juga Pak Anies Firman uh, menantang juga Pak Bupati Luwu Pak Taudin untuk menyelesaikan beberapa proyek yang akan dikucurkan di Kabupaten Luwu, termasuk rumah sakit ini. Juga ada pembangunan jembatan di Salujambu yang menghubungkan antara Kabupaten Luwu dengan Kabupaten Luwu Utara. Jadi itu ditargetkan, khusus untuk jembatan ditargetkan di bulan Desember itu sudah bisa selesai, dan untuk pembangunan rumah sakit itu bisa dimulai di tahun ini, gitu kan. Baik. Ya, ini kan dari topik yang kami tampilkan juga rekan Sauki, ada kemudian angka sebesar 250 miliar rupiah, dan apakah penjelasan dari gubernur akan digunakan langsung di tahun 2025 ini atau digunakan secara bertahap? Ya, untuk proses penganggarannya belum dibeberkan secara rinci oleh Gubernur. Namun
total yang disiapkan itu uh, jumlahnya sekitar 250 miliar. Namun untuk penganggarannya apakah dilakukan secara bertahap, itu belum dijelaskan secara rinci oleh Gubernur Sulsel Pak Andi Sudirman Sulaiman, begitu kan? Tadi disinggung juga rekan Sauki mengenai proyek-proyek lain yang akan dilaksanakan di Kabupaten Luwu. Mungkin salah satunya adalah terkait rencana pembebasan lahan Bandara Buah. Ya, Nah, kemudian apakah sudah ada sosialisasi atau respon dari warga di lokasi sekitar mengenai adanya wacana ini? ya untuk respon dari warga sekitar belum ada, namun sebenarnya Pemda Luwu sudah mengajukan pembebasan lahan ini sudah lama, dan tadi juga direspon oleh Pak Andi Sudirman Sulaiman untuk rencananya penganggarannya akan dilakukan di perubahan, di BPD Perubahan, dengan total anggaran yang disediakan itu sekitar 18 miliar, gitu kan. Ya, kembali ke topik mungkin lebih detail mengenai rangkaian acara di hari ulang tahun yang ke-66 Kabupaten Luwu ini seperti apa, kemudian rangkaian acara yang hadir selain hadirnya Gubernur Sulawesi Selatan? Ya, untuk rangkaian acara HUT ke-66 Kabupaten Luwu sebenarnya sudah dimulai atau semaraknya sudah mulai terlihat dari beberapa hari belakangan. Seperti ada acara off-road yang dihadiri oleh sekitar 230 off-roader yang ada di Sulawesi Selatan. Kemudian ada juga expo yang didirikan untuk UMKM, dan sebentar lagi akan dilakukan rangkaian open turnamen domino, dan itu menggait hampir sekitar 3.000 atlet domino yang ada di Indonesia. Dan yang terbaru tadi setelah kami konfirmasi ada datang dari Kalimantan juga menghadiri turnamen domino tersebut. Begitu rekan. Ya, mungkin spesial juga di momen hari ulang tahun ke-66 Kabupaten Luwu, rekan Sauki, kita juga ingin mendengarkan kemudian informasi mengenai di 100 hari kerja pemerintahan Bupati Luwu periode 2025-2030, ada program prioritas apa saja yang sudah berhasil dilaksanakan? Ya, dalam penyampaiannya juga tadi, dalam pidatonya, Pak Taudin juga mengklaim ada beberapa program strategis yang sudah ditetapkan di awal, dan sampai 100 hari kerja ini ada 6 program yang sudah dijalankan. Misalnya itu pembentukan mal pelayanan publik di wilayah Walmas, kemudian pembebasan pajak bumi bangunan bagi para veteran dan tokoh adat. Kemudian juga ada pelayanan VC prioritas untuk berbasis EKTP, dan terakhir ada pengadaan seragam sekolah lengkap juga dengan sepatu bagi siswa SD dan SMP, dan terakhir internet gratis di ruang-ruang publik. Begitu rekan. Berarti ditutup dengan mungkin harapan yang dititipkan oleh Bupati Luwu dan juga Gubernur Sulawesi Selatan pada kesempatan hari ini seperti apa yang ingin disampaikan kepada seluruh masyarakat. Silakan rekan Sauki. Ya, untuk Pak Gubernur sendiri mengharapkan agar masyarakat juga ikut bahu-membahu untuk menyukseskan program atau program pembangunan yang direncanakan oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Begitu juga dengan Pak Tauhidin, dia meminta agar seluruh elemen bisa membantunya, terus dengan visinya itu menjalankan pemerintahan berbasis agribisnis untuk pertumbuhan ekonomi daerah. Begitu kan, Bu. Terima kasih rekan Sauki atas informasinya, selamat kembali bertugas, dan tentunya kita juga mengucapkan selamat hari jadi kepada Kabupaten Luwu yang ke-66. Selamat kembali bertugas rekan Sauki, juga Tribuners, kami akan tayangkan cuplikan liputan kita juga pernyataan dari Bupati Luwu yakni Pak Tahudin. Berikut laporannya, selamat menyaksikan. Alhamdulillah, ini semua adalah putra putri Luwu terbaik Luwu. Menghasilkan dia 2 orang Pak Gub. Inilah Kati Raja. Ada pula di sini Mbak Dika Konrang, Opu Andi Sadawero. Yang saya hormati Menteri Pertanian Republik Indonesia yang diwakili oleh Bapak Profesor Fajri Lukwi selaku PLT, Kepala Standarisasi Instrumen Pertanian. Yang saya hormati kelima, pengadaan seragam sekolah gratis plus tas dan sepatu untuk peserta didik publik tertentu. Yang ketujuh, mitigasi bencana banjir berupa penyediaan ekskavator amfibi berpenghasilan rendah. Yang keempat,
pelayanan kesehatan berbasis eKTP yang sekarang sudah kita laksanakan, yaitu UHC Rp715.000. Selanjutnya, penyerahan bantuan CSR, pengadaan 1 unit dump truk sampah untuk pemerintah Kabupaten Luwu. Terima kasih kami ucapkan dan dengan Jin 1 2 3. Jin 1 2 3. Mana tadi katakan? Untuk 2 jam ini berdiri nih. Siap. Sudah terlatih. Terima kasih banyak ya. Siap. Oke. Ya. ini diantaranya untuk penanganan jalan, jembatan, irigasi, pertanian hingga transportasi dan juga sektor kesehatan. Penandatanganan kerjasama antara pemerintah Kabupaten Luwu dengan Kantor Pertanahan dan Pengintegrasian Data Pertanahan. Selanjutnya, penandatanganan nota kesepahaman antara PT Telekomunikasi Seluler dan pemerintah pendaftaran tanah, kegiatan rutin dan program strategi nasional. Wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Desa Temboe. Juara kedua, Perpustakaan Desa Bonelemo. Juara ketiga, Perpustakaan Melati Desa Batu Sitagu. Juara harapan 1, Perpustakaan Sri Paduka Datulu ke-40, Andi Maradang Makulau, Oku Tabau, beserta Permaisuri dan Cendilu, Oku dan harus disenali. Alhamdulillah, ini semua adalah putra putri Lu terbaik Lu. Melahirkan dia 2 orang Pak Lu. Inilah Kati Raja. Ada pula di sini Mbak Dika Konrang, Oku Andi Sakdawero. Yang saya hormati Menteri Pertanian Republik Indonesia yang diwakili oleh Bapak Profesor Fajri Lutfi selaku PLT, Kepala Standarisasi Instrumen Pertanian. Yang saya hormati kelima, pengadaan seragam sekolah gratis plus tas dan sepatu untuk peserta didik publik tertentu. Yang ketujuh, mitigasi bencana banjir berupa penyediaan ekskavator amfibi berpenghasilan rendah. Yang keempat, pelayanan kesehatan berbasis eKTP yang sekarang sudah kita laksanakan, yaitu UHC Rp715.000. Selanjutnya, penyerahan bantuan CSR, pengadaan 1 unit dump truk sampah untuk pemerintah Kabupaten Luwu. Terima kasih kami ucapkan dan dengan Jin 1 2 3. Jin 1 2 3. Mana tadi katakan? Untuk 2 jam ini berdiri nih. Siap. Sudah terlatih. Terima kasih banyak ya. Siap. Oke. Ya. Ini diantaranya untuk penanganan jalan, jembatan, irigasi, pertanian hingga transportasi dan juga sektor kesehatan. penandatanganan kerjasama antara pemerintah Kabupaten Luwu dengan Kantor Pertanahan dan Pengintegrasian Data Pertanahan. Selanjutnya, penandatanganan nota kesepahaman antara PT Telekomunikasi Seluler dan pemerintah pendaftaran tanah, kegiatan rutin dan program strategi nasional.
Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Desa Temboe. Juara kedua Perpustakaan Desa Bonelemo. Juara ketiga Perpustakaan Melati Desa Batu Sitagu. Juara harapan 1 Perpustakaan Sri Paduka Datulu ke-40 Andi Maradang Makulau Oku Tabau beserta permaisuri dan cendilu Oku dan harus disenari. Alhamdulillah ini semua adalah putra putri lu terbaik lu. Kandinya 2 orang Pak. Ini guys Kati Raja ada pula di sini Mbak Dika Konrang Oku Andi Sakdawero. Yang saya hormati Menteri Pertanian Republik Indonesia yang diwakili oleh Bapak Profesor Fajri Lutfi selaku PLT Kepala Standarisasi Instrumen Pertanian. Yang saya hormati kelima, pengadaan seragam sekolah gratis plus tas dan sepatu untuk peserta didik publik tertentu. Yang ketujuh, mitigasi bencana banjir berupa penyediaan ekskavator amfibi berpenghasilan rendah. Yang keempat, pelayanan kesehatan berbasis eKTP yang sekarang sudah kita laksanakan, yaitu UHC Rp715.000. Selanjutnya, penyerahan bantuan CSR, pengadaan 1 unit dump truk sampah untuk pemerintah Kabupaten Luwu. Terima kasih kami ucapkan dan dengan Jin 1 2 3. Jin 1 2 3. Mana tadi katakan? Udah 2 jam nih berdiri nih. Siap. Sudah terlatih Pak. Terima kasih banyak ya. Siap. Oke. Ya. ini diantaranya untuk penanganan jalan, jembatan, irigasi, pertanian hingga transportasi dan juga sektor kesehatan. Penandatanganan kerjasama antara pemerintah Kabupaten Luwu dengan Kantor Pertanahan dan Pengintegrasian Data Pertanahan. Selanjutnya, penandatanganan nota kesepahaman antara PT Telekomunikasi Seluler dan pemerintah pendaftaran tanah, kegiatan rutin dan program strategi nasional. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Desa Temboe. Juara kedua Perpustakaan Desa Bonelemo. Juara ketiga Perpustakaan Melati Desa Batu Sitagu. Juara harapan 1 Perpustakaan Sri Paduka Datulu atas rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul pada hari ini dan tempat yang bahagia ini dalam suasana hikmat, penuh kebersamaan, penuh kekeluargaan dan sukacita dalam perayaan ke-40 Andi Maradang Makulau Oku Tabau beserta permaisuri dan cendilu Oku dan harus disenari. Alhamdulillah ini semua adalah putra putri lu terbaik lu. Kandinya 2 orang Pak Lu. Ini guys Kati Raja. Ada pula di sini Mbak Dika Konrang, Oku Andi Sakdawero. Yang saya hormati Menteri Pertanian Republik Indonesia yang diwakili oleh Bapak Profesor Fajri Lutfi selaku PLT Kepala Standarisasi Instrumen Pertanian. Yang saya hormati kelima, pengadaan seragam sekolah gratis plus tas dan sepatu untuk peserta didik publik tertentu. Yang ketujuh, mitigasi bencana banjir
berupa penyediaan ekskavator amfibi berpenghasilan rendah. Yang keempat, pelayanan kesehatan berbasis eKTP yang sekarang sudah kita laksanakan, yaitu UHC Rp715.000. Selanjutnya, penyerahan bantuan CSR, pengadaan 1 unit dump truk sampah untuk pemerintah Kabupaten Luwu. Baik, Tribuners ikuti terus perkembangan berita terbaru dari Provinsi Sulawesi Selatan hanya di kanal YouTube juga Facebook Tribun Timur. Saya Fiorena Jeretno mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.